Shalom. Sakius, tema firman Tuhan di hari ini. Sakius badannya pendek, tetapi rohaninya tinggi sekali. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan di hari ini kita belajar dengan namanya Sakius. Dia orang yang kaya, dia badannya pendek sekali. Saya pernah berteman, saya masa remaja saya berteman dengan orang yang pendek sekali. Dia jari-jarinya pendek. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, seorang yang pendek untuk bisa naik pohon membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan semangat yang besar. Badannya pendek sekali. Dan dia kalau mau naik pohon sulit sekali. Dia menaik pohon susah sekali. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia punya iman yang kuat, dia punya ada kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mengenal siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Saudara, ini hal-hal yang boleh dikatakan mustahil. Badannya pendek sekali. Firman Tuhan berkata, biasanya apalagi dia seorang petinggi, pejabat, dan saya bisa memperkirakan Sakius bukan hanya pendek, tetapi badannya agak gemuk. Saudara bisa bayangkan badannya pendek dan badannya agak gemuk untuk memanjat ke pohon, untuk bisa naik pohon, membutuhkan kerja keras yang besar, membutuhkan tenaga yang ekstra. Bisa enggak? Bisa saja kalau dia tidak ada kemauan yang besar, bisa enggak saya naik pohon? Tetapi dia bisa naik pohon. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Sakius, dia melakukan ini karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mau diubahkan Tuhan, karena dia mau mengenal Tuhan, karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, disinilah yang saya katakan tadi. Sakius badannya pendek, bisa jadi karena dia pejabat, karena dia banyak uang, badannya agak gemuk, agak poro, perutnya agak besar seperti saya. Betapa sulitnya untuk dia memanjat pohon. Saya di masa remaja, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang pendek, tetapi dia punya semangat untuk mencari Tuhan. Dan bahkan dia sekarang ini adalah senior saya di Sulawesi Tengah. Dia menjadi pendeta. Dia lebih dulu jadi pendeta dari saya. Dia menjadi sekretaris daerah di satu gereja yang sangat besar, di organisasi yang sangat besar. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa, karena dia berusaha, dia tidak malu-malu mencari Tuhan, dia buang gengsi, dia tidak takut dengan apa kata orang, apa kata manusia. Dia berusaha, dia berjuang, dan sehingga Yesus yang tidak punya rencana, Yesus yang tidak terjadwal untuk masuk di rumah Yesus, di rumah Sakius, akhirnya terjadwal. Ini hal yang sangat luar biasa. Dia mana? Dia buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Saudara, Sakius dia buka hati supaya Yesus datang menjamah dia. Yesus datang memulihkan dia. Ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Ini lagi nilai tambah dari Sakius. Dia tidak menerima Yesus dengan muka cemberut. Saudara, ini gambaran dari orang Kristen ketika dijadwalkan untuk rumah
dijadikan tempat ibadah, mukanya langsung cemberut. Mukanya langsung muka asam, cemberut. Kenapa? Dia takut mau sediakan konsumsi. Dia takut keuangannya berkurang. Dia tidak mau sibuk-sibuk. Dia tidak mau atur rumah. Dia tidak mau menimpang rumahnya. Kenapa? Dia tahu sibuk. Tetapi Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, dengan smile of man. Dia menerima Yesus dengan luar biasa. Dia menerima Yesus dengan smile of man. Dia menerima Yesus dengan bahagia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa. Saya mau katakan, Yesus datang bukan kepada orang sehat, tetapi Yesus datang kepada orang berdosa. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Nah, ini adalah salah satu tantangan. Dia dicibir, dia dibuli, dia dicibir, dia dibuli. Wah, kenapa Yesus datang? Mereka berteriak, kenapa Yesus engkau mau datang kepada Sakeus, orang berdosa? Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 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 setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini Sakeus, dia berubah. Yang dulunya dia pelit, dia menjadi pambai. Yang dulunya dia tidak tahu berkorban. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia dipulihkan, dia diubahkan, dia tahu mengembalikan milik Tuhan, dia tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan terharu, Tuhan tersentuh. Tadinya tidak ada jadwal Yesus mau masuk ke rumah Sakeus, tidak ada sama sekali, tetapi semangat dia, usaha dia, pengorbanan dia, perubahan yang dia tunjukkan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk berusaha datang kepada Yesus. Jangan sampai cuma karena hujan sedikit, ketika ditanya oleh gembala, kenapa nak ibadah? Aduh, hujan jadi. Kenapa tidak ibadah? Aduh, ada cuci baju jadi. Oh, ternyata cuci baju mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. Oh, ternyata hujan yang kecil mengalahkan kita dengan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan jadi tawar. Kasih kita kepada Tuhan kasih yang biasa. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana Sakeus, badannya pendek sekali, tetapi imannya besar, tetapi rohaninya tinggi sekali, sehingga dia bisa membuat Tuhan mampir di rumahnya. Saudara bisa bayangkan kalau Prabowo datang berkunjung di Jayapura, datang berkunjung di kotamu, tidak ada jadwal Prabowo masuk ke rumah, tetapi karena ada sesuatu yang Prabowo lihat, orang itu menarik perhatian dari presiden terpilih, akhirnya dia masuk ke rumah. Pasti dia sangat bahagia, pasti dia sangat senang, dia sangat bersukacita, seperti Sakeus ini yang sangat bersukacita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita undang Tuhan. Mari kita ada respon yang baik dengan sukacita. Kita rela berkorban, kita berusaha. Walaupun hujan, kita datang kepada Yesus. Walaupun hujan dari malam Sabtu, tetapi hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.